Mungkin begini ya, penerapan, manajemen resiko itu di perusahaan efek sebenarnya bukan hal yang baru ya. Itu sudah dimulai, kalau tidak salah tahun 2012 di mana waktu itu peraturan Bapepam 5D3 sudah mewajibkan perusahaan efek itu memiliki, fungsi manajemen resiko. Ditambah beberapa tahun terakhir juga kan ada beberapa kuesioner mengenai risk management resiko yang harus kita isi untuk kita sampaikan ke OJK. Kita juga sudah beberapa tahun ada, laporan-laporan terkait, apa, corporate governance juga ke regulator. Jadi mungkin ini juga, jadi buat kami sebenarnya ini bukan hal yang baru, mungkin, memang, buat dan beberapa kali juga kami dari API, setahun terakhir banyak diskusi dengan OJK ketika membentuk, roadmap pasar modal ke depan, juga, sudah menjadi concern mengenai risk management risiko. Jadi buat kami ini bukan sekali lagi bukan hal yang baru dan alhamdulillah dengan adanya POJK ini kami mendapat guidance yang lebih lengkap dan lebih detail bagaimana penerapan manajemen risiko, di perusahaan efek ke depan. Mungkin itu, Mbak Ali. Oke, kalau dari kesiapan untuk membuat laporan penilaian manajemen risiko per tahun kepada regulator ini seperti apa dari anggota-anggota sendiri kesiapannya, Pak? Ya, kita ini kan masih ada waktu ya, masih ada waktu setahun. Mungkin kami kami dari API akan coba encourage, atau membantu teman-teman, perusahaan efek, anggota kami untuk, bisa, menyesuaikan dengan POJK yang, baru ini, di mana, pada deadline-nya kita semua akan bisa, membuat laporan sesuai dengan, manajemen risiko, risk appetite masing-masing, anggota kami. Ya, kalau di mata Anda sendiri, Pak Heru, aspek-aspek manajemen risiko apa yang mendapat perhatian khusus dari Anda dan yang perlu ditingkatkan? Ya, eee, anggota kami ini kan beragam ya, Mbak Alin. Ada yang konsentrasinya sebagai, underwriter, ada yang konsentrasinya sebagai, hanya untuk nasabah-nasabah institusi gitu ya, ada yang konsentrasinya hanya online trading, ada yang lengkap. Jadi memang kalau saya lihat apa yang ada di POJK 6 ini, semua unsur 7 atau 8 risiko itu semuanya penting, tergantung dengan, skala usaha, tergantung dengan jenis usaha, konsentrasi usaha dari masing-masing anggota. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih penting buat kami tentunya semua penting, tergantung nanti, fokus bisnisnya dari masing-masing anggota. Itu, mungkin Ibu, Mbak Alin. Kalau untuk di lapangan sendiri, compliance-nya menurut Anda akan seperti apa levelnya, Pak? Ya, memang kalau kita bicara compliance ini kan ada satu bagian lain dari fungsi di perusahaan efek. Jadi di peraturan OJK yang lainnya itu memang ada fungsi manajemen risiko dan ada fungsi compliance yang di mana 2 fungsi ini saling independen dan saling menguatkan. Jadi, kita sih masih sangat optimis ya teman-teman di perusahaan efek ini bisa, menyesuaikan peraturan baru tentang risk management ini penerapannya sehingga kita semua, bisa comply. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan kita masih punya waktu untuk, kita dari pengurus API untuk, sama-sama membantu dan mungkin juga kalau tidak salah dari sisi API sendiri juga akan ada pelatihan-pelatihan mengenai, risk management, termasuk juga membantu anggota kami untuk mendapatkan sertifikasi risk management. Ya, apa-apa lagi Pak program yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan persiapan ini 1 tahun lagi untuk manajemen risiko bagi anggota AP yang sudah Anda sebutkan tadi, bisa dielaborasi lagi Pak Heru? Ya, memang, mungkin kita akan ada sedikit edukasi, buat teman-teman juga, karena ini, memang, seperti naik level gitu ya penerapan risk manajemen risiko yang kita sudah terapkan dari 2012, kita punya framework yang baru, bukan baru sih mungkin lebih detail, lebih jelas buat kami penerapannya, sehingga, mungkin pertama kita akan ada diskusi internal dari pengurus API, dan yang kedua tadi sudah saya sebutkan mungkin kita akan ada edukasi untuk anggota, eee
karena kita sangat yakin ya dengan penerapan ini sustainability perusahaan, sustainability profitability kita juga akan semakin baik ke depan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.